Halo Sobat Pika-Piki, selamat datang di Peka Bapas Jaksel, podcast pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Bersama saya Indra Saragih. Dan saya Gracia Shivita. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengupas tuntas mengenai tugas, fungsi, dan peran Balai Pemasyarakatan, khususnya Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Pada episode perdana kali ini, kami akan menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif, kredibel, dan tentunya sangat tepat nih untuk ditanya mengenai apa sih itu Bapas Jaksel. Pastinya. Mari langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Riki Dwi Biantoro selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Indra dan Gracia. Siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Saya senang sekali diundang di podcastnya Peka. Perdana buat kita semua. Benar sekali. Benar sekali. Jadi Sobat Pika-Piki, beliau ini telah menjabat sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan sejak tahun 2019. Dan sudah 23 tahun ya Pak berada di instansi Kementerian Hukum dan HAM ini. Pernah juga sebagai pembimbing kemasyarakatan ya Pak ya dulu. Jadi cocok nih, sangat cocok untuk dijadikan narasumber pada podcast perdana kali ini. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke sesi wawancara ya. Pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang sudah kita rangkum yang menjadi pertanyaan dasar Pak terkait seputar pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan itu apa? Okay. Jadi pertanyaan utama Pak pada podcast kali ini adalah apa sih Pak sebenarnya itu Bapas itu seperti apa sih begitu Pak? Okay. Bapas itu sebelumnya sekarang ini banyak orang mengenal Bapas. Awal mulanya bernama BISPA, Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Itu sebutnya BISPA dulu. Kemudian pada tahun 1995 Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 1995 berubah menjadi Balai Pemasyarakatan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sudah ada kekuatan di hukumnya bahwa Bapas itu terdapat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Dan di Undang-Undang Pemasyarakatan itu Bapas adalah salah satu peranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Dan diperkuat lagi, Bapas itu ada dalam Undang-Undang Peradilan Anak nomor 11 tahun 2012 bahwa Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan pembimbingan, pembuatan litmas, pengawasan, dan pendampingan. Sehingga memang ada dua kekuatan di Undang-Undang Pemasyarakatan dan di Undang-Undang Peradilan Anak. Dan itulah makanya banyak orang mengenal sekarang menjadi Bapas. Oh, tapi Pak seringkali nih masyarakat itu keliru, berbeda, salah pengertian antara Bapas dan juga lapas nih Pak. Jadi apa sih Pak sebenarnya perbedaan antara Bapas dan lapas yang sering kali menjadi kekeliruan masyarakat? Bapas itu beda dengan lapas. Kalau Bapas adalah tempat untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi klien pemasyarakatan. Dan tugasnya adalah melaksanakan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pembuatan litmas. Sedangkan kalau lapas itu adalah tempat untuk membina narapidana dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dari situ kita sudah bisa membedakan antara lapas dengan Bapas. Walaupun sama-sama salah satu unit dari pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Oh, jadi begitu ya Pak. Nah, dalam menjalankan fungsinya nih Pak, Bapas itu lekat sekali dengan pembimbing kemasyarakatan ya Pak. Nah Pak, boleh dijelaskan Pak, PK tuh tugasnya apa sih Pak dan cara kerjanya bagaimana? Oke. PK sudah jelas, PK adalah jabatan fungsional tertentu, JFT ya, jabatan fungsional tertentu yang terdapat di dalam Permen 4 nomor 21 dan nomor 22. Kegiatan-kegiatan sudah jelas, tapi kita kembali lagi pada fungsinya yaitu melakukan pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan pembuatan litmas. Dari situ sudah jelas bahwa PK itu banyak fungsinya sebelum dan sesudah sidang pengadilan. Jadi ada namanya pada saat PK ini mendapat permintaan litmas dari salah satu kepolisian, dia melakukan pendampingan dalam pembuatan litmas. Kemudian juga pada saat persidangan
Mereka melakukan pendampingan sampai pada saat putusan pengadilan. Mereka membuat litmas untuk pembinaan awal. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa memang tugas-tugas PK ini sangat jelas dan sangat berat ya, karena ada pendampingan, pengawasan, pembimbingan maupun pembuatan litmas. Dan itu sekiranya memang betul-betul PK dituntut untuk bekerja secara profesional. Itulah makanya PK itu dijadikan jabatan fungsional tertentu. Dan kita bisa lihat dalam Permenpan nomor 21 dan 22 mengenai tugasnya PK. Jadi Pak, berdasarkan jawaban Bapak tadi, saya sering mendengar istilah litmas seperti itu ya Pak, penelitian kemasyarakatan. Jadi sebenarnya litmas itu kalau boleh tahu isinya seperti apa Pak? Dan kira-kira litmas ini fungsinya ke depannya bakal dipakai untuk apa saja seperti itu Pak? Berdasarkan Permenkumham nomor 32 tahun 2020 bahwa litmas adalah kegiatan pengumpulan, kemudian pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis. Nah, kemudian itu untuk kepentingan pelayanan tahanan, pembinaan, dan pembimbingan klien. Litmas itu ada banyak juga, mungkin ada sekitar 11 pembuatan litmas. Itu ada litmas pengadilan negeri, litmas untuk pendampingan, kemudian litmas diversi, litmas anak di bawah usia 12 tahun, itulah diantaranya beberapa ya. Yang pasti ada beberapa litmas. Nah, kita bisa melihat dari setiap kegiatan itu memang litmas itu sangat dibutuhkan. Nah, tentunya juga kita harus melihat tahapan-tahapannya. Tidak semua litmas itu dibuat langsung sekaligus, tapi kita harus melihat tahapan-tahapan. Sehingga PK bisa melihat dari mulai pembimbingan, tahap awal, kemudian tahap akhirnya itu bisa dilihat di situ. Nah, itulah kontinunya PK itu membuat litmas, dan itu sangat digunakan untuk pembimbingan maupun pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya. Oh, jadi seperti itu Pak. Lalu Pak, seperti yang kita ketahui nih Pak, bahwa sekarang Indonesia, kita seluruh dunia sedang menghadapi masa pandemi. Nah Pak, untuk Bapak sendiri, bagaimana Bapak bisa tetap berjalan, menjalankan tugas dan fungsinya selama masa pandemi ini Pak? Bagaimana caranya Bapak agar bisa tetap memberikan pelayanan yang optimal Pak? Ya, memang di saat pandemi ini memang kita ada perubahan ya, perubahan yang tadinya PK itu bersinggungan langsung dengan klien, kunjungan langsung maupun pengawasan ke rumah klien. Tapi pada saat pandemi ini memang sangat berisiko kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, tentunya juga bahwa di Bapas Jakarta Selatan ini sudah mempunyai inovasi-inovasi dan mempunyai aplikasi yang mempermudah PK maupun klien untuk melakukan pembimbingan maupun pengawasan. Nah, ini yang kita tingkatkan. Kita memang harus bersahabat dengan pandemi COVID-19 ini. Tidak bisa karena pandemi COVID-19 ini pelayan kita terhenti. Tapi dengan kita mempunyai inovasi, kemudian kita membentuk aplikasi, inilah mempermudah tugas-tugas PK. Dan itu sangat mudah untuk digunakan ya. Sekarang hampir semua orang itu mempunyai HP Android. Dan itu salah satunya adalah kemudahan kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan tugas dan fungsi di Bapas ini. Jadi kita mempunyai suatu sistem aplikasi yang teman-teman ataupun klien itu bisa mendownload, kemudian melakukan pembimbingan, kemudian juga PK bisa melakukan pengawasan, kemudian juga memberikan informasi-informasi kepada klien maupun stakeholder yang berkaitan dengan Bapas Jakarta Selatan. Nah, inilah yang memang harus dituntut. PK-PK itu selalu berinovasi dan selalu berkreasi untuk bagaimana bisa mempermudah tugas dan fungsi PK dalam melaksanakan pembimbingan, pengawasan, pendampingan maupun dalam pembuatan litmas. Dan saya bersyukur bahwa teman-teman PK yang ada di Bapas Jakarta Selatan seluruhnya sudah menggunakan aplikasi yang sudah digunakan di Bapas Jakarta Selatan dan sudah kita sosialisasikan kepada aparat penegak hukum. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa dengan mudah sekali gitu. Cukup mendownload aplikasi Smile di Google Play Store. Nah, nanti bisa dilihat apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dalam melakukan pembimbingan, pengawasan maupun informasi yang ada kegiatan di Bapas Jakarta Selatan. Saat ini kita mempermudah karena dengan adanya pandemi ini kita malah dituntut lebih inovasi dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Mantap sekali ya Pak, berarti adaptasinya Bapas Jaksel ya dalam sudah memiliki aplikasi yang terintegrasi seperti itu ya Pak? Iya, betul. Smile. Tapi itu sih banyak testimoni yang ya, positif ya.
Ya Keren betul, sekali. memang aplikasi Smile itu banyak testimoni yang positif, kemudian juga sudah beberapa Bapas yang mengikuti ataupun mencontoh bagaimana membuat aplikasi maupun menyadur isi dari fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Smile itu. Luar biasa. Jadi kita harus tetap semangat dalam pandemi ini Benar sekali, untuk Pak. membuat lebih kreatif lagi dan lebih inovasi lagi. Siap. Benar sekali, Pak. Selanjutnya Pak, jadi dari pertanyaan kita sebelumnya itu kita akhirnya tahu bahwa Bapas Jaksel melalui pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatannya telah melaksanakan tugas fungsinya seperti pembimbingan, buatan litmas, pendampingan, pengawasan. Untuk di Balai Pemasyarakatannya sendiri Pak, di Bapas kelas 1 Jakarta Selatan khususnya, apakah ada kegiatan yang memang langsung melibatkan kliennya seperti itu Pak, dan apakah mungkin juga melibatkan pihak-pihak luar atau pihak ketiga seperti itu? Di Bapas Jakarta Selatan itu, di Bapas ya memang ada dua, pembimbingan kemandirian dan kepribadian. Untuk kemandirian kita bekerja sama dengan Pokmas, kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan yang membantu kita dalam kegiatan-kegiatan pembimbingan kemandirian maupun bimbingan kelompok. Nah ini yang kita giatkan karena apa? Kita tidak bisa sendiri membimbing atau mengawasi klien kita tanpa bantuan dari pihak lain. Makanya kita bekerja sama dengan Pokmas yang peduli dengan pemasyarakatan sehingga mempermudah tugas kita, kemudian juga mempermudah kita dalam melakukan pengawasan maupun pembimbingan kepada pihak. Dan serta juga bahwa kita lebih mudah memberikan bimbingan kemandirian melalui Pokmas yang selama ini bekerja sama dengan Bapas Jakarta Selatan. Sebagai contohnya kemarin sudah ada kegiatan latihan pembuatan kue, kemudian pembuatan mie ayam, dan kita juga bekerja sama dengan instansi lain dari pemerintah setempat untuk kegiatan-kegiatan kemandirian baik itu seperti las maupun perbaikan AC maupun motor. Nah ini yang selalu kita utamakan kepada klien kita bahwa kita memberikan salah satu kegiatan kemandirian yaitu untuk modal mereka, bagaimana caranya mereka mempunyai skill, minimal mereka mempunyai cara untuk hidup mandiri di masyarakat. Itu tadi dengan pelatihan kemandirian mereka bisa mempunyai kemampuan untuk memulai lagi kehidupannya dari awal dan mempunyai keahlian yang bisa dipergunakan di tengah masyarakat. Luar biasa sekali ya. Jadi ternyata Balai Pemasyarakatan juga memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi bagi para klien ini supaya bagaimana nantinya terintegrasi kembali supaya hidup mandiri di masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan bekerja sama dengan Pokmas seperti itu ya Pak? Betul, seperti itu. Luar biasa. Ya mudah-mudahan kita dapat meningkatkan lagi. Saat ini ada beberapa Pokmas yang sudah bergabung dengan Bapas Jakarta Selatan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meningkatkan dan akan bertambah lagi Pokmas yang bergabung di Bapas Jakarta Selatan, dan pastinya pelatihan kemandirian pun akan lebih banyak yang dapat dinikmati oleh klien pemasyarakatan yang ada di Jakarta Selatan. Saya jadi lebih tahu nih ya kegiatannya yang ada di Bapas, ternyata beraneka ragam. Nah Pak, setelah mengulik banyak nih Pak tentang Bapas, kita juga jadi tahu nih tentang pelayanan di Bapas itu ternyata ada apa aja. Litmas, terus pendampingan, pengawasan. Peran PK ternyata sangat penting ya Pak. Betul. Terhadap Bapas itu sendiri. Jadi untuk wawancara kali ini Pak, mungkin saya rasa sharingnya sudah cukup. Ilmu dari Bapak Riki Dwi Biantoro kali ini selaku Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Selatan benar-benar memberikan wawasan baru menurut saya, wawasan baru, ilmu baru, dan bisa menjadi edukasi lebih tepatnya edukasi kepada para penonton, sobat Pika Piki supaya lebih mengerti dan aware tentang pemasyarakatan seperti itu Pak. Dan saya sangat mendukung dengan adanya podcast ini, tidak hanya kita memberikan kegiatan, tapi juga memberikan informasi kepada masyarakat. Di samping kita sudah mempunyai medsos yang ada di Bapas Jakarta Selatan, tapi dengan adanya podcast ini masyarakat jadi lebih tahu lagi. Saya berharap ke depannya tidak hanya sebatas untuk informasi mengenai pelayanan yang ada di Bapas, tapi kegiatan-kegiatan lainnya. Tadi ada pelatihan kemandirian, pembimbingan kepribadian, kemudian kita bisa juga mengundang Pokmas supaya masyarakat bisa tahu ini loh yang kita lakukan selama ini loh Bapas gitu loh. Jadi lebih mendekatkan kepada masyarakat. Dan tentunya kita juga jadi nggak kebalik lagi ya Pak antara Bapas sama Lapas. Betul.
Baiklah Sobat Pika-Piki, demikian perjumpaan kita kali ini. Sepertinya Pak, terima kasih untuk segala jawaban pernyataan Bapak yang memberikan wawasan baru bagi kita dan bagi teman-teman Sobat Pika-Piki di luar sana yang menonton podcast ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya pada episode perdana PEKA, yaitu podcast pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Dan semoga kita selalu ingat dan menggaungkan semangat untuk selalu memperketat protokol kesehatan, selalu ingat untuk menjaga diri, karena menjaga diri itu adalah menjaga keluarga, menjaga teman dekat, menjaga masyarakat sekitar, menjaga bangsa dan negara, dan menjaga Indonesia. Salam sehat selalu.